Hawkeye berjalan lesu di tengah keramaian para pemain. Langkahnya tampak berat seolah seluruh bebannya menempel di pundaknya. Ia berhenti sejenak, termenung memikirkan nasibnya kini. Tatapannya kosong, seperti pria yang kehilangan arah. Dalam ingatannya, terlintas kembali masa kejayaannya sebagai ranger terbaik dan komandan tertinggi Guild Union World. Ia pernah menjadi sosok yang disorot semua media, dihormati, dan tak tertandingi di Chrono Life. Namun ingatan pahit segera mengikuti, kekalahan memimpin 3 juta orang melawan 1 orang menghancurkan segalanya. Guild yang ia banggakan bubar dalam sekejap. Sebagai panglima tertinggi, ia menerima semua kesalahan itu. Beban tanggung jawab itu membuatnya jatuh dalam kehancuran yang bahkan tidak pernah ia bayangkan. Ia bergumam sendiri, suaranya bergetar seperti orang yang hampir kehilangan kewarasan. Ego dan masa lalunya bercampur menjadi tawa pahit yang memuakkan. Tiba-tiba, sebuah ledakan besar meletus di dekatnya. Suara guncangannya membuat orang-orang langsung panik. Para pemain berlarian sambil berteriak bahwa monster muncul di pusat kota. Mereka kebingungan karena seharusnya desa ini merupakan zona aman. Hawkeye ikut terkejut, tak mengerti bagaimana monster bisa masuk ke area seperti ini. Dalam kepulan debu, tampak sosok Urakan, monster yang mampu menghapus karakter pemain. Kehadirannya membuat udara terasa menegang. Hawkeye langsung bersembunyi di balik tembok sambil gemetaran. Ketakutan jelas terlihat dari wajahnya. Dengan tangan yang bergetar, ia membuka forum game. Pikirannya berkecamuk saat membaca laporan penghapusan karakter yang mulai bermunculan. Tak jauh dari sana, Luna yang bersama Urakan menoleh ke arahnya. Ia seperti menyadari keberadaan Hawkeye. Namun ia hanya tersenyum tipis dan membiarkannya. Senyuman itu justru terasa lebih mengancam dibanding serangan apapun. Luna kemudian berbicara santai pada Urakan, seolah tidak terjadi apa-apa. Cara ia memuji kemampuan monster itu membuat suasana semakin mengerikan. Urakan tampak meneteskan air liur, matanya liar seperti sedang kelaparan berat. Baginya, memangsa seluruh orang di sana belumlah cukup. Jadi ia bertanya pada Luna, di mana lagi ia bisa mendapatkan makanan. Luna berpura-pura berpikir santai, seakan tidak terganggu dengan pertanyaan monster itu. Sikap tenangnya membuat situasinya terlihat semakin tidak wajar. Ia menunjukkan senyum licik, seperti mendapatkan ide yang sangat ia sukai. Ia menjawab bahwa ada satu makanan yang akan terasa sangat enak. Setelah itu, keduanya terbang meninggalkan area tersebut. Langkah mereka santai, seolah kehancuran yang mereka tinggalkan bukan apa-apa. Dari kejauhan, Hawkeye hanya bisa menatap tanpa suara. Ketakutan dan kebingungan bercampur di wajahnya. Namun perlahan, ekspresinya berubah menjadi senyum tipis. Ia seolah menemukan peluang untuk mengembalikan nama besarnya melalui insiden ini. Di tempat lain, Love sudah menunggu Jiwo dengan tampang kesal. Ia memandang sekitar dengan geram karena Jiwo belum juga muncul. Rasa kesalnya makin memuncak. Love berdiri sambil merengut, tampak ingin meledak kapan saja karena menunggu terlalu lama. Mendadak ia menoleh cepat saat merasakan kehadiran seseorang. Matanya membesar, refleks mencoba memastikan siapa yang datang. Tanpa berpikir panjang, ia langsung memarahi sosok itu, mengira bahwa itu Jiwo yang datang terlambat. Nada suaranya penuh amarah. Namun ketika sosok itu mendekat, Love terdiam. Ternyata yang berdiri di hadapannya bukan Jiwo, melainkan Urakan. Love mundur sedikit, terkejut melihat bentuk monster itu. Ia tidak yakin apakah sosok itu user atau makhluk lain yang tidak seharusnya ada di area tersebut. Saat itu Luna muncul dari samping dengan ekspresi tenang. Ia menyapa Love seakan bertemu teman lama. Love menatap Luna bingung karena ia tampak mengenal Jiwo. Ia mencoba mencerna hubungan mereka sambil terus memperhatikan Urakan. Tanpa ragu sedikit pun, Love melangkah mendekati Urakan. Ia bahkan sempat menggerutu mengenai desain karakter Urakan yang menakutkan. Luna menanggapi sikap Love itu dengan senyum licik. Senyumannya menandakan sesuatu yang tidak baik akan terjadi. Ia memperhatikan Love dengan sikap menggoda. Caranya mengungkapkan kedekatan Love dengan Jiwo terasa seperti memancing reaksi. Love menjawab dengan santai, mengatakan hubungan mereka yang tidak terlalu dekat namun sering bersama. Sikapnya tetap sembrono tanpa menyadari bahaya yang ada. Luna memperhatikan Love dengan seksama, lalu bergumam pelan bahwa ia sangat menjengkelkan. Love yang mendengar itu bingung, tidak mengerti perubahan suasana yang tiba-tiba itu. Dalam sekejap, Urakan menusukkan tentakelnya ke tubuh Love.
Serangan itu begitu cepat hingga Love tak sempat bereaksi. Love memuntahkan darah sambil memandang tubuhnya sendiri, masih tidak percaya apa yang baru saja terjadi padanya. Urakan kemudian menyerap level Love secara brutal. Cahaya dari tubuh Love perlahan memudar seiring kekuatannya disedot habis. Luna menonton dengan wajah puas. Ekspresi bahagianya menunjukkan bahwa ia memang menunggu momen ini. Dalam hitungan detik, karakter Love terhapus sepenuhnya. Hanya sisa-sisa partikelnya yang tertinggal sebelum menghilang. Setelah menyerap Love, aura gelap Urakan memancar kuat. Energinya meningkat drastis seperti monster yang baru saja makan besar. Ia tersenyum lebar dengan tatapan puas. Itu adalah makanan terlezat yang pernah ia makan sampai saat ini. Luna memberi penjelasan ringan, menyinggung identitas Love yang ternyata adalah Piece of God. Cara ia mengatakannya membuat makna di baliknya terasa jauh lebih dalam. Urakan tampak kebingungan mendengar istilah itu, mencoba memahami maksud Luna. Namun Luna hanya menepis dengan santai, mengatakan bahwa hal itu tidak penting. Ia lalu mengajak Urakan pergi untuk mencari makanan yang lebih lezat. Luna melangkah sambil menoleh pada Urakan, memastikan monster itu tetap mengikutinya. Keduanya tampak siap bergerak ke lokasi berikutnya. Tiba-tiba, Jiwo muncul menghadang mereka. Tatapannya penuh amarah, seolah siap meledak kapan saja. Wajahnya menegang, menunjukkan kemarahan mendalam atas apa yang ia temukan di tempat itu. Luna menyapanya dengan nada mengejek, seakan memperlakukan Jiwo sebagai bahan olokan belaka. Jiwo hanya merespons dengan dingin, menyuruhnya untuk diam. Dengan tatapan membunuh, Jiwo memperingatkan Luna agar menjauh dari barang milik Love. Suaranya datar namun jelas sangat berbahaya. Luna menyingkirkan kakinya dari syal Love yang terinjak. Ia melakukannya dengan gaya seolah tidak peduli, menambah panas suasana. Jiwo memandangi syal itu dengan tatapan tajam. Amarahnya tampak semakin dalam, namun ia tetap fokus pada ancaman di depan. Kemudian ia mengalihkan pandangan pada Urakan. Jiwo menatap monster itu seperti menilai target berikutnya yang harus ia hancurkan. Dengan berapi-api, ia mengangkat tongkat kayunya. Gerakannya menunjukkan bahwa ia benar-benar berniat bertarung. Ia langsung mengayunkannya dengan kuat. Serangannya begitu cepat hingga Urakan bahkan tidak sempat bereaksi. Tebasan itu menghancurkan bukit di lintasannya, meninggalkan bekas irisan besar yang membelah tanah. Jiwo kembali menoleh ke Luna. Ia memperingatkannya sekali lagi sambil menahan diri untuk tidak langsung menyerang. Luna tertawa pelan, menganggap ucapan Jiwo sebagai lelucon. Ia bahkan mengolok-olok Jiwo yang menurutnya hanya berpura-pura kuat. Tanpa memperdulikannya, Luna menyinggung bahwa Jiwo belum menyelesaikan pekerjaannya. Ucapannya mengisyaratkan bahaya dari arah belakang. Urakan tiba-tiba melesat maju dengan kecepatan luar biasa. Pergerakannya nyaris menghilang dari pandangan. Monster itu menghantam Jiwo dengan pukulan yang sangat kuat. Ledakan debu besar terjadi dari titik tabrakan mereka. Debu tebal menyelimuti area itu, membuat apapun di dalamnya sulit terlihat. Dari kejauhan, Urus terlihat panik. Ia memanggil-manggil Jiwo sambil menatap kepulan debu. Ketika debu mulai mereda, Jiwo muncul dalam keadaan nyaris tanpa luka. Ia tampak lebih terkejut karena monster itu bisa bertahan dari serangannya. Urus akhirnya mendekat, memastikan kondisi Jiwo. Wajahnya masih dipenuhi kekhawatiran. Tepat di saat itu, luka dari serangan Urakan mulai pulih dengan cepat. Kulit Jiwo menutup kembali seolah tidak terjadi apa-apa. Urakan berdiri tegap, tampak yakin diri. Ia menganggap serangan Jiwo sebelumnya tidak berarti apa-apa. Ia menegaskan kepercayaan dirinya bahwa serangan seperti itu tidak akan mempan padanya. Sorot matanya penuh kesombongan. Jiwo hanya menggaruk-garuk kepalanya sedikit, menyiratkan bahwa ia belum menyerang dengan sungguh-sungguh. Urakan menanggapinya santai, menganggap Jiwo hanya menggertak dengan mengatakan serangan tadi bukanlah kekuatan penuhnya. Sejenak, Jiwo mengingat kembali pencapaiannya, hancurnya dunia dan bahkan dewa yang pernah ia kalahkan. Semua itu terjadi hanya dengan kekuatan normalnya. Ia lalu mengungkapkan bahwa semua yang ia lakukan sejauh ini hanyalah serangan biasa. Tidak ada yang ia keluarkan dari kekuatan sejatinya. Aura Jiwo mulai meluap-luap secara tiba-tiba. Tekanan energinya membuat udara di sekitarnya bergetar. Urakan yang tadi sombong langsung terkejut. Ekspresi wajahnya menunjukkan ketercengangan total. Untuk pertama kalinya, Jiwo mengaktifkan skillnya. Cahaya dari pengumuman sistem muncul di sekitar tubuhnya.
Notifikasi sistem menampilkan bahwa hanya ada satu skill swordsman yang dapat digunakan. Tapi itu sudah cukup baginya. Jiwo menatap Urakan dengan sikap meremehkan. Ia menyebut bahwa ini pertama kalinya ia benar-benar menggunakan skill. Ia memberi peringatan sinis pada Urakan, mengatakan bahwa serangan ini akan menyakitkan. Cara Jiwo berbicara membuat situasinya terasa sangat serius. Ucapan itu membuat Urakan menegang. Insting bertahannya seolah memberitahu bahwa serangan ini berbahaya. Jiwo mengambil kuda-kuda, gerakannya stabil, seperti seseorang yang telah melakukan hal ini ribuan kali. Notifikasi skill muncul, menjelaskan kemampuan continuous shoot. Tulisan sistem menyoroti efek tebasan yang dapat menyerang berkali-kali. Jiwo menebas lurus dengan tongkat kayunya. Ayunan tongkat kayunya menghasilkan cahaya panjang yang membelah udara. Urakan tenggelam dalam cahaya itu. Tubuhnya ditelan kilatan tebasan yang terlihat seperti tidak ada akhirnya. Tebasan itu menembus ruang hingga memperlihatkan planet Saturnus yang ikut hancur terbelah. Skala serangannya tampak tidak masuk akal. Tak jauh dari lokasi pertarungan, Hawkeye justru memulai live streaming. Ia tampak mempersiapkan dirinya seperti seorang presenter profesional. Ia menyapa para penonton dengan percaya diri. Sikapnya seolah ingin menunjukkan bahwa ia masih memiliki karisma seorang komandan guild besar. Namun komentar para penonton langsung dipenuhi cacian. Mereka meremehkannya tanpa ampun. Fitur live streaming adalah bawaan game, memberi kesempatan pemain untuk menyiarkan aktivitas mereka. Penjelasan itu dilanjutkan dengan fakta bahwa fitur tersebut sebelumnya tidak digunakan dalam raid besar 1 vs 3 juta pemain. Ketiadaan rekaman membuat informasi menjadi buram. Karena itu, identitas orang yang dicari masih belum diketahui sampai sekarang. Situasinya menimbulkan banyak spekulasi. Hawkeye akhirnya mulai membahas inti dari siarannya. Dengan nada serius, ia mempertanyakan kemungkinan seseorang mengalahkan 3 juta pemain. Penonton merespons dengan kebingungan dan cemoohan. Mereka tidak mengerti arah pembicaraannya dan mempertanyakan niatnya. Hawkeye mengakui bahwa ia melihat pengumuman perusahaan yang menegaskan bahwa pelakunya bukan bug maupun hacker. Namun ia tetap mempertanyakannya. Emosinya meledak ketika ia menyebut bahwa perusahaan memperlakukan user seperti hewan. Ia berteriak lantang hingga wajahnya berubah menyeramkan. Penonton justru semakin mengejek. Mereka tertawa melihat ledakan emosinya dan tidak menganggapnya serius sama sekali. Hawkeye menunjukkan papan pengumuman yang sedang ramai. Ia menyoroti isu monster penghapus karakter dan menilai itu sebagai omong kosong. Ia mengajak semua pemain yang karakternya terhapus untuk bergabung dalam streamingnya. Katanya, ia sedang melacak keberadaan monster tersebut. Ia bersumpah akan membuka semua kebenaran hari ini. Nada bicaranya seperti orang yang ingin mengungkap konspirasi besar. Menutup pernyataannya, ia meminta penonton untuk like, subscribe, dan mengaktifkan lonceng. Sikapnya berubah seketika menjadi seperti streamer biasa. Asap pertempuran perlahan memudar, memperlihatkan Jiwo yang berdiri sambil menarik napas pelan. Ia tampak sedikit terkejut melihat kondisi lawannya masih bertahan. Di depannya, Urakan muncul dari balik debu dengan tubuh penuh luka namun masih hidup. Serangan sebelumnya yang mampu menghancurkan planet ternyata belum cukup membunuhnya. Jiwo memandangnya dengan rasa tidak percaya. Ia benar-benar tak menyangka Urakan bisa menghindari serangan mematikan itu. Meski selamat, tubuh Urakan tampak berantakan, kulitnya robek, darahnya menetes, dan nafasnya tersengal. Ia berdiri dengan sisa tenaga yang hampir habis. Dengan suara parau, Urakan menyebutkan namanya dan tujuan gelapnya. Dari raut wajahnya, terlihat jelas betapa obsesinya untuk memusnahkan manusia menjadi satu-satunya hal yang tersisa dalam pikirannya. Urus akhirnya memahami sesuatu yang selama ini hanya terasa samar. Kehadiran familiar yang ia rasakan dulu ternyata bukan ilusi, dan semuanya mengarah pada Urakan. Ia mengingat saat pasukannya menghilang di lembah kematian, ketika ada perasaan aneh yang tak bisa ia jelaskan. Kini, ia sadar jika Urakan adalah dalang di balik hilangnya para monster itu. Urus memperingatkan Jiwo dengan nada serius. Ia menyebut bahwa musuh di hadapan mereka mungkin penyebab hilangnya para monster di jurang itu. Ia juga menyinggung kematian Kapten Love, membuat suasana semakin tegang. Informasi itu memberi gambaran betapa berbahayanya Urakan. Mendengar itu, ekspresi Jiwo langsung berubah. Ia tampak terkejut, seolah menghubungkan potongan-potongan informasi di kepalanya. Urus kemudian menjelaskan situasinya lebih rinci.
Ia mengatakan semua karakter yang dibunuh Urakan benar-benar terhapus dari game, meninggalkan konsekuensi fatal bagi para player. Tanpa memberi waktu berpikir, Urakan tiba-tiba menerjang maju. Serangannya tajam dan penuh kebencian, seperti ingin merobek Jiwo hingga tak bersisa. Tatapan Jiwo kosong sesaat, pikirannya melayang pada nama Love dan penghapusan karakter. Rasa penasaran bercampur kemarahan tampak jelas di wajahnya. Namun ia langsung membalas. Dengan ayunan tongkatnya, Jiwo menghantam tubuh Urakan tanpa ragu, pukulan cepat yang diarahkan untuk membuatnya tak berdaya tanpa membunuhnya. Benturan itu menghasilkan ledakan besar. Debu dan pecahan tanah terpental ke segala arah, menandai awal dominasi Jiwo dalam pertarungan. Dari kejauhan, Hawkeye yang sedang melakukan streaming akhirnya menangkap lokasi mereka. Ia tampak antusias saat akhirnya menemukan momen untuk menarik lebih banyak penonton. Sementara itu, Jiwo terus menghajar Urakan tanpa henti. Gerakannya cepat namun terkontrol, jelas ia sengaja menahan kekuatan agar musuhnya tidak mati begitu saja. Pukulan demi pukulan membuat tubuh Urakan semakin hancur. Jiwo memastikan ia tetap sadar untuk merasakan setiap serangan itu. Serangan berulang itu membuat napas Urakan tersengal. Tubuhnya bergetar hebat, seolah ingin roboh kapan saja namun dipaksa terus berdiri. Dalam kondisi babak belur, Urakan masih berusaha melakukan serangan balasan. Gerakannya lambat, menunjukkan betapa berat luka yang ia tanggung. Tanpa menunggu intensi berikutnya, Jiwo kembali memukulnya. Deretan tebasan ringan namun menyakitkan menghantam tubuh Urakan berkali-kali. Pukulan beruntun itu mengunci tubuh Urakan, memaksanya menerima serangan tanpa kesempatan menghindar. Udara di sekitar mereka bergetar karena kekuatan yang dilepaskan. Dampak serangan membuat asap mengepul tebal. Tanah pecah dan debu berhamburan, menunjukkan betapa brutalnya pertarungan berlangsung. Urakan akhirnya memuntahkan darah. Tubuhnya bergetar hebat, menunjukkan batas ketahanan fisiknya sudah hampir habis. Melihat itu, Hawkeye yang menonton dari kejauhan langsung tercengang. Ia memandang dengan mulut sedikit terbuka. Tak percaya apa yang sedang disaksikannya. Para penonton stream ikut bingung. Mereka saling bertanya-tanya tentang siapa yang sedang bertarung dan seberapa kuat orang itu hingga bisa menghadapi musuh seperti Urakan. Hawkeye semakin kaget ketika akhirnya mengenali sosok yang sedang bertarung melawan Urakan. Raut wajahnya berubah tegang sekaligus tidak percaya. Begitu wajah Jiwo muncul jelas di balik debu, kolom komentar langsung meledak. Para penonton bereaksi keras karena mengetahui siapa orang itu sebenarnya. Nama Jiwo memenuhi layar komentar. Ia dikenal sebagai buronan paling dicari, membuat suasana live chat berubah kacau karena mereka melihatnya secara langsung. Di sisi lain, Hawkeye menggertakkan gigi. Emosi lamanya muncul saat melihat pria yang pernah menghancurkan reputasinya itu. Ingatan masa lalu muncul di kepalanya, bagaimana Jiwo dulu membuatnya jatuh bersama kehancuran aliansi besar. Trauma itu tampak jelas di wajahnya. Ia kembali mengingat kejadian ketika Jiwo melenyapkan aliansi yang berisi jutaan pemain. Sebagai panglima, Hawkeye harus menanggung malu akibat kejadian tersebut. Matanya dipenuhi amarah dan dendam yang belum padam. Ia mengutuk pertemuan tak terduga ini, merasa seperti kembali ke mimpi buruk lama. Dengan emosi yang meluap, Hawkeye menyiapkan senjatanya. Ia bersiap untuk turun tangan dan mengincar Jiwo secara langsung. Namun, langkahnya terhenti tiba-tiba ketika Jiwo kembali menghantam tubuh Urakan. Ada sesuatu yang aneh terjadi pada tubuh monster itu setelah pukulan tersebut. Tanduk Urakan patah, dan momen itu memicu sesuatu pada monster tersebut. Perubahan mendadak itu membuat Hawkeye membeku, menunda aksinya. Di tengah penonton, seseorang berkomentar bahwa karakternya telah kembali. Suasana yang sebelumnya tegang berubah menjadi kebingungan kolektif. Hawkeye dan para penonton lain menatap layar dengan mata terbelalak. Mereka tidak percaya apa yang baru saja diumumkan. Tak lama kemudian, satu persatu pemain lain melaporkan bahwa karakter mereka juga mulai pulih. Keajaiban itu terjadi serempak di seluruh server. Hawkeye hanya bisa terpaku, sulit menerima kenyataan yang ia lihat. Bagaimana mungkin kejadian ini terjadi begitu tiba-tiba? Di medan pertempuran, asap putih kembali naik saat Jiwo memukul Urakan lebih keras daripada sebelumnya. Pukulan itu tampaknya memicu efek besar. Notifikasi sistem muncul pada tubuh Urakan. Informasi itu menunjukkan bahwa semua jiwa yang ia curi dikembalikan ke pemiliknya, membuat levelnya menurun. Level Urakan memang benar-benar turun drastis.
Angka 999 perlahan merosot, memaksa tubuhnya melemah setiap detiknya. Jiwo memandang perubahan itu dengan bingung. Ia menyadari bahwa serangannya membuat Urakan semakin lambat, berbeda dari sebelumnya. Urus memberikan penjelasan singkat. Ia menyadari energi yang dicuri Urakan telah kembali ke para pemilik aslinya. Di kantor perusahaan game, para staf bersorak lega. Mereka menemukan bahwa data para pemain tidak terhapus, hanya tersimpan pada tanduk Urakan. Presdir Choi memarahi stafnya karena tidak menyadari hal sesederhana itu. Ia tampak kesal sekaligus frustrasi dengan ketidaktelitian mereka. Salah satu staf yang ditegur mencoba membela diri. Ia mengingatkan bahwa dirinya hanya pemimpin tim desain, bukan bagian dari development. Kembali ke medan, Jiwo tersenyum lebar saat mengetahui bahwa memukuli Urakan dapat mengembalikan Kapten Love. Senyum puas itu menandai tekad barunya. Melihat itu, Urakan mulai panik. Ekspresinya berubah menjadi ketakutan ketika ia menyadari semua energinya perlahan hilang dari tubuhnya. Dengan wajah penuh amarah, Urakan menggertakkan giginya lalu melancarkan serangan. Ia memaksa tubuhnya bergerak cepat, mencoba menebus kelemahannya yang makin jelas. Namun Jiwo hanya tersenyum santai. Ia kembali mengangkat tongkatnya, bersiap melakukan serangan berantai yang sudah ia kuasai. Tongkat itu menghantam tubuh Urakan dengan kekuatan tajam. Pukulan tersebut membuat tubuh monster itu terpental tanpa mampu melawan. Debu dan pecahan tanah melonjak tinggi ke udara. Setiap serangan Jiwo meninggalkan bekas menghancurkan tanah medan pertempuran. Urakan meraung kesakitan ketika sistem memberitahu penurunan level dan skillnya. Rasa sakit dari kehilangan energi membuat tubuhnya bergetar hebat. Levelnya turun drastis, membuat tubuhnya tampak semakin kurus dan melemah. Setiap detik, kekuatannya semakin menghilang. Di sisi lain layar, jumlah penonton Hawkeye melonjak tajam. Semua orang ingin menyaksikan pertempuran yang tak pernah muncul sebelumnya. Penonton mulai berkomentar dengan heboh. Mereka menyebut Jiwo sebagai orang yang menyebabkan kiamat, sekaligus satu-satunya harapan mereka mendapatkan kembali karakter masing-masing. Mereka juga menyadari paradoks aneh, meski Jiwo seorang player kill, ia justru dipuji karena membantu memulihkan karakter mereka. Reaksi itu membuat live chat semakin kacau. Hawkeye akhirnya menurunkan senjatanya. Ia memutuskan menahan dendamnya untuk sementara setelah menyadari situasi jauh lebih besar dari kebenciannya pada Jiwo. Di dunia nyata, Han Sarang, yang dikenal sebagai Love, menyaksikan streaming itu. Ekspresinya membeku, tak percaya dengan apa yang ia lihat. Ia terkejut karena orang yang tampil mendominasi pertempuran adalah Jiwo, seseorang yang sebelumnya terlihat sangat lemah di matanya. Perasaan bingung menguasai dirinya ketika mengingat pertemuan mereka. Semua kelemahan Jiwo dulu ternyata hanyalah kedok. Ia mulai menyadari bahwa Jiwo selalu menyembunyikan kekuatannya. Pemahaman itu membuatnya terdiam cukup lama. Di sisi lain, Urakan kini tertunduk lemas. Setelah dihajar berkali-kali, tubuhnya hanya memiliki sisa tenaga yang hampir habis. Levelnya kini menyusut tajam hingga hanya tersisa angka 180. Kekuatan yang dulu mengerikan itu hampir padam sepenuhnya. Urus dan Jiwo tersenyum puas melihat kondisi Urakan. Mereka menegaskan bahwa energi yang dicuri kini kembali kepada pemilik aslinya. Jiwo menyatakan bahwa Urakan kini kembali ke keadaan semula, lemah dan tanpa kekuatan unggul yang pernah ia miliki. Mereka mempertimbangkan apakah saat itu adalah waktu yang tepat untuk menghabisinya. Keduanya tampak menimbang keputusan akhir. Di tengah kondisi kritisnya, Urakan bergumam pelan tentang dirinya sendiri. Suaranya bergetar antara putus asa dan amarah. Tanpa peringatan, tentakel Urakan menembus tubuh Jiwo. Serangan mendadak itu membuat semua orang tersentak. Para penonton dan staf perusahaan game ikut terkejut. Tidak ada yang menduga Urakan masih bisa menyerang dalam kondisi selemah itu. Urakan tertawa lebar setelah serangan itu berhasil. Raut wajahnya berubah liar saat ia kembali menyebut tujuan memusnahkan manusia. Ia mulai menyerap level dan kehidupan Jiwo dengan rakus. Tubuh Jiwo tampak menghilang sedikit demi sedikit, seperti tercabik oleh kekuatan gaib. Urus menjerit panik, tak mampu menghentikan proses itu. Ketakutannya semakin menjadi ketika melihat tubuh Jiwo perlahan runtuh. Dalam hitungan detik, tubuh Jiwo hancur sepenuhnya. Apa yang tersisa hanyalah serpihan cahaya yang tersedot ke tubuh Urakan. Sistem memberi notifikasi bahwa Urakan menyerap level target. Kenaikan levelnya berlangsung sangat cepat dan agresif. Tanduk yang sebelumnya patah kini tumbuh kembali, lebih besar dan lebih kokoh daripada sebelumnya.
Aura berbahaya kembali keluar dari tubuhnya. Urakan tertawa puas, menikmati kekuatan baru yang mengalir deras. Ia tampak seperti sedang merasakan makanan terenak dalam hidupnya. Sistem mengidentifikasi wujud barunya sebagai Uracan, kepala ras urus yang hilang, dengan level kembali ke puncak. 999. Urakan mengaku kekuatan itu belum cukup untuk menghilangkan rasa laparnya. Ambisinya semakin besar untuk memusnahkan umat manusia. Ia menatap ke depan dengan niat jahat yang semakin kuat. Dalam pikirannya, kehancuran seluruh umat manusia adalah tujuan akhir yang tak tergoyahkan. Di dekatnya, Urus tersungkur di depan tongkat Jiwo yang jatuh. Air matanya mulai jatuh, terpukul oleh kehilangan mendadak itu. Tangisannya semakin deras, merasa tak berdaya menyaksikan Jiwo hancur begitu saja. Rasa frustasi menguasai dirinya. Namun tiba-tiba, notifikasi sistem Jiwo berbunyi. Sebuah skill tersembunyi aktif, menunjukkan bahwa tubuhnya mulai beregenerasi dari kehancuran. Perut Urakan tiba-tiba menggembung tidak wajar. Ia menatap tubuhnya dengan ekspresi ketakutan yang muncul spontan. Raut wajahnya berubah jijik ketika melihat perubahan itu memburuk. Sesuatu di dalam tubuhnya jelas bergerak keluar. Dari perut yang membengkak itu, muncul sebuah wajah menyeramkan. Bentuknya menyembul seperti makhluk yang dipaksa keluar dari dalam tubuh. Wajah itu perlahan menyeringai sambil tertawa mengerikan. Senyumannya terlihat menakutkan sekaligus penuh keyakinan. Makhluk itu kemudian menoleh dengan tatapan penuh kesadaran. Senyuman lebarnya membuat Urakan semakin mundur ketakutan. Urakan menjerit panik melihat wajah-wajah menyeramkan yang keluar dari tubuhnya. Ia tidak mampu lagi menahan rasa ngeri yang menguasainya. Di balik bentuk yang belum pulih sempurna, itu adalah Jiwo. Dengan ekspresi puas, ia menatap Urakan seolah menikmati situasi ini. Presdir Choi yang menyaksikan dari kantor terbelalak. Ia benar-benar tidak menyangka Jiwo dapat kembali hidup seperti itu. Urus juga terpaku dengan mulut terbuka. Ia tidak percaya bahwa yang keluar dari tubuh monster itu adalah Jiwo yang baru saja hancur. Hawkeye dan para penonton streaming ikut terkejut. Mereka hanya bisa menatap layar sambil bertanya-tanya apa yang baru saja mereka saksikan. Luna, yang mengawasi dari langit, ikut terkejut. Ia tidak menduga kemunculan Jiwo akan seaneh dan sebrutal itu. Jiwo tampak sangat menikmati perubahan tubuhnya yang baru. Ia membandingkan dirinya dengan seekor cacing tanah sambil tertawa puas. Urus mendekat perlahan, masih ragu-ragu. Dengan wajah bingung, ia memastikan apakah makhluk aneh itu benar-benar Jiwo. Sementara itu, Urakan menggertakkan gigi sambil berusaha menahan rasa sakit. Kebencian dan rasa takutnya bercampur menjadi satu. Ia berteriak lantang, menyatakan kembali identitasnya sebagai makhluk pemusnah manusia. Meski hampir kalah, kesombongannya tidak hilang. Jiwo mendekat dan menatap wajahnya sambil tersenyum lebar. Tatapan itu membuat Urakan makin terdesak tanpa bisa bergerak. Tubuh Jiwo mulai membentuk gumpalan-gumpalan yang bergerak. Proses generasi membuat bentuk tubuhnya terus berubah. Sementara itu, bagian besar perut Urakan mulai berpindah ke tubuh Jiwo. Gerakannya seperti sedang terlepas dari tubuh induknya. Urus menatap perubahan itu dengan jijik. Ia sulit memahami apa yang sebenarnya terjadi pada kedua makhluk itu. Tubuh Urakan mulai mengerut. Kulitnya kering dan menyusut seolah seluruh energinya tersedot keluar. Tubuh Jiwo perlahan kembali utuh. Sementara itu, Urakan kehilangan hampir seluruh bentuk tubuhnya hingga menjadi rapuh. Sebuah notifikasi muncul menjelaskan proses tersebut. Sel-sel yang sebelumnya diserap telah dikembalikan ke pemiliknya, namun sebagian besar telah menyatu dengan tubuh Urakan. Urakan meraung keras dalam posisi hampir tidak berbentuk. Suaranya penuh rasa sakit dan ketidakpercayaan akan apa yang menimpa dirinya. Sisa tubuhnya kemudian tersedot kembali ke tubuh Jiwo. Notifikasi lain menunjukkan bahwa Urakan ikut diserap oleh efek skill generasi itu. Setelah semuanya berakhir, Jiwo bersendawa ringan. Ekspresi santainya membuat kejadian brutal barusan terlihat seperti hal biasa baginya. Sistem lalu mengumumkan skill tersembunyi yang baru. Jiwo mendapatkan kemampuan glutoni, sebuah skill yang dapat menyerap level dan stat target dengan memakannya. Luna turun sedikit dan mulai berbicara. Ia tampak sedikit geli melihat pertarungan yang berakhir tidak sesuai dugaannya. Ia tertawa kecil sambil mengakui bahwa walau tidak seperti yang ia harapkan, pemandangan ini cukup menghiburnya. Jiwo membalas dengan komentar sinis, menyebut Luna sebagai mama kecoa. Ia tampak sangat santai meski baru saja bertarung mati-matian.
Luna merespons dengan sedikit kecewa. Ia mengatakan bahwa itu hanya metafora dan tidak benar-benar melahirkan urakan. Dengan senyum ringan, ia mengungkap bahwa dirinya sebenarnya baru berusia 21 tahun. Perkataan itu membuat suasana seolah berubah menegang. Jiwo tampak terkejut karena Luna mengetahui identitas aslinya. Dengan rasa penasaran dan was-was, Jiwo menanyakan bagaimana Luna bisa mengetahui identitas aslinya di dunia nyata. Luna tidak menjawab pertanyaan Jiwo. Ia hanya mengangkat tongkatnya ke arah udara kosong, seolah bersiap melakukan sesuatu yang besar. Tiba-tiba udara di depan mereka retak seperti gelas pecah. Retakan ruang itu meluas dan tampak mengarah ke dimensi lain. Dari dalam celah dimensi tersebut, muncul tangan raksasa yang keluar perlahan. Ukurannya sangat besar dan langsung menutupi sebagian langit. Jiwo terkejut melihat kemunculan tangan itu. Ia menatapnya dengan campuran rasa tercengang dan waspada. Dengan santai, Luna melompat ke atas tangan raksasa itu. Ia berdiri di atasnya dengan pose tenang seakan sedang menaiki kendaraan biasa. Dengan santai, ia mengucapkan salam perpisahan seolah mereka pasti bertemu lagi cepat atau lambat. Di kantor game, Presdir Choi berjalan keluar ruangan setelah melihat semuanya selesai. Ia menginstruksikan staf untuk mengurus pengumuman dan event hadiah dengan segera. Sebelum pergi, Choi menambahkan satu perintah lagi, terus awasi Luna tanpa henti. Ia tahu perempuan itu sosok yang harus terus dipantau pergerakannya. Setelah pertarungan besar itu berakhir, Jiwo kembali melangkah ke desa Front. Monster yang membuat kekacauan kini sudah tumbang olehnya, membuat suasana desa jauh lebih aman. Begitu ia muncul, para player langsung bergerak mendekat dan menyambutnya seolah pahlawan yang baru pulang dari medan perang. Sorakan yang memenuhi desa membuat Jiwo sempat terdiam. Tidak menyangka akan menerima sambutan sebesar itu. Kerumunan semakin ramai ketika warga dan wisatawan ikut meneriakkan nama pahlawan mereka. Suasana berubah seperti festival kecil, dengan fokus semua orang tertuju hanya pada dirinya. Jiwo mencoba menahan diri, namun situasi itu membuatnya bertingkah narsis, bertanya-tanya apakah kekuatannya sudah diketahui semua orang. Di sisi lain, live streaming Hawkeye memecahkan rekor dengan penonton lebih dari 200.000 orang. Dan klipnya akan disebarluaskan ke media sosial, membuatnya kembali terkenal dalam sekejap. Namun dari tengah kerumunan, seseorang tiba-tiba berteriak marah sambil menunjuk ke arah Jiwo. Ia mencemooh mereka yang menyebut Jiwo pahlawan. Orang itu mengungkit masa lalu Jiwo sebagai pembantai yang pernah menewaskan jutaan player. Kalimatnya membuat sebagian orang terpaku kaget, seolah baru mengingat apa yang pernah terjadi sebelumnya. Ia bahkan menyebut Jiwo sebagai penjahat paling dicari di game itu, membuat suasana semakin tegang. Tuduhannya menghina bukan hanya Jiwo, tapi juga orang-orang yang mendukungnya. Hawkeye yang sebelumnya cukup keras terhadap Jiwo tiba-tiba maju membela. Dengan suara tegas, ia menepis anggapan bahwa PK tidak setara dengan penghapusan karakter, membuat kerumunan kembali terdiam. Hawkeye mendekat sambil menawarkan sesuatu yang tidak diduga Jiwo. Ia menyampaikan ajakan bergabung ke guild besar mereka, seolah itu keputusan paling wajar setelah kejadian besar tadi. Ajakan itu langsung membuat player lain bereaksi keras. Mereka berbondong-bondong mendekat, berebut menawarkan guild mereka masing-masing seolah tak ingin kehilangan kesempatan langka. Bahkan beberapa dari mereka mulai memohon dengan suara hampir putus asa. Bagi mereka, mendatangkan Jiwo berarti kejayaan, dan mereka benar-benar membayangkan guild mereka akan berubah drastis jika ia bersedia bergabung. Melihat antusiasme yang berlebihan itu, Jiwo justru merasa ngeri. Tatapannya gelisah seperti hewan yang terpojok. Tak sanggup lagi menahan tekanan, ia langsung berlari menjauh. Namun kerumunan tetap mengejarnya dengan semangat yang sama, membuat situasi semakin kacau. Urus berusaha menenangkan Jiwo sambil menertawakannya, menyebut bahwa kepopulerannya sudah tak bisa disembunyikan. Tapi Jiwo justru kesal dan menyuruhnya diam. Saat berlari tanpa arah, Jiwo tiba-tiba menabrak sesuatu yang keras. Tubuhnya memantul sedikit, membuatnya mendongak dengan rasa bingung. Ia langsung menggerutu karena merasa ada dinding yang muncul tiba-tiba di tengah desa. Keheranannya semakin besar karena sebelumnya tidak ada apapun di tempat itu. Setelah diperhatikan, dinding itu ternyata adalah patung emas besar yang menyerupai dirinya. Patung itu berkilau, seolah sengaja dibuat untuk menunjukkan betapa hebatnya sang pahlawan. Jiwo dan Urus hanya bisa memandangi patung itu dengan ekspresi aneh.
Mereka tidak memahami bagaimana sesuatu setinggi dan semahal itu bisa dibangun begitu cepat. Jiwo semakin bingung ketika menyadari wajah patung itu benar-benar meniru dirinya. Urus menegaskan bahwa bentuknya jelas sekali mirip Jiwo, membuatnya semakin tidak nyaman. Tiba-tiba sekelompok orang muncul dari belakangnya. Mereka tampak begitu bangga memperlihatkan hasil kerja mereka. Ternyata mereka adalah anggota Guild Halasan, dan kini mereka mengenakan pakaian yang meniru cara Jiwo berpakaian. Pemandangan itu membuat situasinya semakin aneh. Mr. King, pemimpin mereka, berdiri paling depan dengan wajah puas. Ia terlihat seolah baru saja melakukan sesuatu yang sangat besar untuk memuliakan Jiwo. Ia menjelaskan betapa ia menikmati melihat penampilan Jiwo, dan merasa semua usahanya sepadan. Mr. King kemudian menjelaskan bahwa sejak kejadian sebelumnya, ia begitu terkesan hingga memutuskan membangun patung itu. Ia mengatakannya dengan penuh kebanggaan, seolah itu adalah penghormatan tertinggi yang bisa diberikan. Mendengar itu, Jiwo hanya bisa menunjukkan ekspresi tidak nyaman. Ia mempertanyakan mengapa mereka semua hanya memakai sempak, dan bertanya-tanya kemana semua perlengkapan mereka. Mr. King menjawab dengan polos bahwa seluruh perlengkapan mereka dijual untuk membiayai patung tersebut. Jumlahnya bahkan mencapai puluhan miliar, menunjukkan betapa obsesifnya guild itu terhadap dirinya. Tanpa menunggu reaksi Jiwo, Mr. King memanggil kerumunan lain dan mengumumkan bahwa mereka telah menemukan pahlawan mereka. Suasana pun kembali riuh dan penuh sorakan. Melihat situasi semakin kacau, Jiwo langsung kabur lagi sambil mengumpat panik. Mr. King tetap mengejarnya dengan antusias, membuat Jiwo semakin tertekan dan berusaha berlari lebih cepat. Sementara itu, di dunia nyata, Han Sarang duduk di kamarnya dengan wajah murung. Suasana ruangannya terasa berat, seolah ia sedang memikirkan sesuatu yang mengganggu hatinya. Ia sadar bahwa selama ini Jiwo selalu berpura-pura lemah di hadapannya. Kenyataan itu membuatnya merasa tertipu oleh seseorang yang ia percayai. Ingatan tentang kejadian-kejadian janggal mulai berputar di kepalanya. Salah satunya adalah ketika semua monster Gorus tiba-tiba menghilang begitu ia membuka mata. Penjelasan itu kini terasa sangat jelas. Ia juga teringat bagaimana bunyi bir yang menakutkan bisa hancur hanya dalam satu pukulan. Semua puzzle yang selama ini tampak acak mulai menyatu di benaknya. Kenangan lain muncul, termasuk mengenai Knuckle yang dicuri Guild Halasan. Ia merasa pasti Jiwo yang menemukannya dan mengembalikannya padanya. Semua itu membuatnya mempertanyakan alasan Jiwo berpura-pura lemah di dekatnya. Ia tidak mengerti mengapa seseorang harus menyembunyikan kekuatan sebesar itu. Amarah tiba-tiba mengisi ekspresinya. Rasa dikhianati perlahan berubah menjadi luka lama yang kembali terbuka. Ia kembali mengingat masa kecilnya ketika orang tuanya memperlakukannya dengan buruk. Luka-luka emosional itu kembali terasa saat ia memikirkan hubungan dengan Jiwo. Kebohongan Jiwo membuatnya merasakan perasaan yang sama seperti dulu, ketidakpercayaan dan rasa tak dianggap. Pengalaman itu membuat dadanya sesak. Kembali ke dalam game, Jiwo terlihat sangat lelah setelah dikejar-kejar semua orang. Ia mencoba mengatur napas sambil berharap situasi sudah mereda. Ia mengeluh bahwa akhirnya keadaan mulai tenang, meski masih banyak orang menatapnya dari jauh. Urus mengingatkannya bahwa perhatian itu belum sepenuhnya hilang, membuat Jiwo hanya ingin mengabaikan semuanya. Jiwo tiba-tiba merasa ada sesuatu yang ia lupakan. Ia mencoba mengingat apa yang terasa hilang itu, namun pikirannya masih buram. Tiba-tiba matanya melebar saat melihat sosok di depannya. Sesuatu yang penting akhirnya teringat begitu ia menangkap pemandangan itu. Di sana berdiri Love, atau Han Sarang, yang menatapnya tanpa ekspresi. Kehadirannya membuat Jiwo spontan terdiam. Jiwo berusaha menyapanya dengan bersemangat, mencoba mencairkan suasana. Ia bertingkah seolah segalanya baik-baik saja dan tidak ada hal aneh yang terjadi. Beberapa player di sekitar mereka mulai berbisik, kebingungan melihat seorang perempuan didatangi langsung oleh pahlawan. Mereka mencoba menebak hubungan di antara keduanya. Mereka merasa wajah perempuan itu tidak asing, tetapi tidak bisa mengingat dari mana. Rasa penasaran mereka semakin besar melihat interaksi keduanya. Jiwo kemudian merogoh sesuatu dari balik bajunya. Ia terlihat ingin memberikan sesuatu yang ia simpan sebelumnya. Ia memasangkan shawl Love yang sempat terjatuh sebelumnya, berusaha mengembalikannya dengan santai. Gestur itu terlihat tulus, meski waktunya sangat tidak tepat. Dengan wajah santai, Jiwo menjelaskan bahwa ia menemukannya setelah mengalahkan urakan. Namun ia segera meralat kata-katanya,
mencoba tetap menyembunyikan kekuatannya. Namun mata Love dipenuhi amarah ketika melihat Shell itu. Tatapannya berubah tajam dan penuh tekanan emosional. Tangannya mengepal, tubuhnya bergetar menahan emosi yang meledak tiba-tiba. Ia terlihat berusaha keras mempertahankan dirinya agar tidak meledak saat itu juga. Dengan suara gemetar, ia mempertanyakan kata-kata Jiwo. Baginya, apa yang Jiwo katakan barusan hanyalah kebohongan lain yang semakin melukai. Jiwo mencoba menutupinya dengan tawa gugup. Perkataannya jelas terdengar sebagai upaya putus asa untuk menghindari masalah. Love menggertakkan gigi dengan kuat. Rasa marah dan kecewa yang menumpuk membuatnya sulit berpikir jernih. Ia mengungkit kejadian ketika seseorang tetangga baru yang memberikan kue beras di rumahnya. Pertanyaan itu membuat suasana mendadak hening. Jiwo terlihat bingung mendengar ucapan itu. Ia tidak mengerti maksud Love, hingga pikirannya mulai mengaitkan informasi lama. Tiba-tiba ingatan lama muncul tentang hari ketika ia membagikan kue beras kepada tetangga barunya. Ia terkejut menyadari bahwa orang itu ternyata adalah idol terkenal yang kini berdiri di depannya. Kenyataan itu membuatnya terpaku dan tidak percaya. Ia perlahan menyadari bahwa Love dan Han Sarang adalah orang yang sama. Kerumunan mulai menoleh ke arah mereka, penasaran dengan suasana tegang yang semakin terasa. Semua orang menunggu penjelasan yang mungkin muncul. Dengan suara jelas, Love mengungkap identitas aslinya sebagai Han Sarang, idol paling terkenal saat ini. Pengumuman itu mengejutkan semua orang di sekitar, termasuk Jiwo sendiri.